الحمد لله الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Pribadi khatib berwasiat, berpesan terlebih dahulu kepada diri sebelum kepada jemaah sekalian, supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita wafat meninggal dunia, mati menghadap Allah Subhanahu wa taala illa wa antum muslimun, kecuali iman, Islam, ihsan tetap berdiri kokoh di dalam diri kita masing-masing. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhi la'allahum yahdharun. Sadaqallahul adzim. At-Taubah 122. Audien pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak bagus, tidak layak, tidak sepatutnya semua orang-orang beriman itu pergi jihad ke medan perang. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Mengapa sebagian dari tiap-tiap golongan di antara mereka liyatafaqahu fid-din tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agamanya? Waliyunziru qawmahum idza raja'u ilaihi, agar supaya tetap ada yang menyampaikan peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, telah pulang. La'allahum yahdharun, supaya mereka dapat menjaga diri, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah pijakan atau dasar daripada khutbah Jumat kita di siang hari yang berbahagia ini. Audien yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minimal atau setidaknya ada dua versi pemahaman di dalam memahami ayat At-Taubah 122 ini.
Versi pertama adalah para ulama merumuskan adanya isyarat atau motivasi atau dorongan yang kuat di dalam ayat ini kepada kita setiap orang mukmin di dalam belajar, menggali pengetahuan, menuntut ilmu, memperdalam ilmu pengetahuan, terkhusus agama kita maupun ilmu-ilmu selain ilmu agama. Ini versi pemahaman pertama. Kemudian yang kedua, At-Taubah 122 ini kata para ulama, ini adalah berbicara tentang sistem atau metode atau konsep pendidikan terbaik di dalam Al-Quran. Kalau bahasa simpelnya, sederhananya mudah kita pahami, tips, cara atau trik belajar mengajar terbaik menurut Al-Quran. Jadi kalau bagi seorang guru dalam program itu di dalam kelas ingin melahirkan santri atau peserta didik yang cerdas otaknya, bersih hatinya, mulia akhlaknya, juga bijak tindakannya, coba direnungkan dan digali tafsir ayat ini. Sungguh luar biasa. Ada metode di sini, ada sistem, ada konsep untuk melahirkan santri-santri yang hebat, yang mulia, yang bertakwa. Kita pada khutbah kali ini tidak bisa menguraikan dua versi pemahaman itu, karena kalau kita sebarkan nanti berjam-jam, kita ambil versi pemahaman pertama saja. Adanya isyarat yang kuat dalam Al-Quran di dalam menimba ilmu, belajar, menuntut ilmu, memperdalam pengetahuan terkhusus agama kita. Audien yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mulai dari pangkal ayat. Asbabun nuzul ayat ini, latar belakang atau sebab-sebab peristiwa kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini. Ketika ada pertempuran di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian ada sahabat-sahabat Nabi itu yang bertahan di pemukiman di padang pasir itu, yang menghidupkan majelis ilmu, belajar mengajar, membuka kitab, membahas ayat-ayat Allah, membahas hadis-hadis Rasulullah. Sedangkan yang lainnya, sebagian yang lainnya telah pergi ke medan pertempuran. Datanglah golongan orang-orang munafik, orang-orang munafik yang tidak cinta kepada kebenaran ini tegak. Orang munafik tidak cinta, tidak suka kepada tegaknya agama ini. Berkomentar yang banyak, tapi belum tentu tepat sasaran komentarnya. Berkomentar mereka terhadap sahabat-sahabat yang masih bertahan itu, yang belum berangkat ke medan pertempuran itu, celaka bagi mereka, celaka bagi mereka, celaka bagi mereka, kata orang-orang munafik ini kepada sahabat-sahabat itu. Menyaksikan daripada sikap ini, Allah menurunkan ayat At-Taubah 122, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Allah tak mendukung mereka orang munafik. Allah mendukung sahabat-sahabat yang bertahan itu. Tidak sepatutnya semua orang beriman itu pergi jihad. Kalau misalnya ada 1000 orang dalam suatu negeri, 500 saja yang pergi, 500-nya lagi, setengahnya lagi hadiri majelis ilmu, hidupkan majelis ilmu, perdalam agama ini. Falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tiap-tiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agamanya? Apa tujuannya sebetulnya tetap dihidupkan majelis ilmu ini yang tidak boleh padam di sebuah negeri?
lembaga-lembaga pendidikan tidak boleh mati, sekolah-sekolah, majelis ilmu di masjid-masjid, kampus-kampus tidak boleh padam di sebuah negeri, karena yang akan mengangkat derajat negeri itu adalah berawal daripada energi ilmu pengetahuan dan juga pendidikan. Kita ingat sejarah negeri kita, Indonesia dijajah kita berabad-abad lamanya. Belanda 350 tahun. Sudah berapa generasi? 350 tahun. Sebelumnya Portugis beberapa tahun. Habis itu Spanyol beberapa tahun lagi. Baru masuk Belanda. Habis itu Jepang 3,5 tahun. Kita lihat akar masalahnya. Apa sebetulnya kita boleh dijajah, dizolimi, dipaksa, diperas di tanah kita sendiri, tanah air kita dan tempat kelahiran kita, berakar dari jauhnya kita daripada ilmu pengetahuan, tidak terdidik, tidak terpelajar. Inilah penyebabnya kita ditindas oleh negara-negara imperialis yang sudah pintar, yang sudah cerdas, negara-negara Eropa itu. Kita lihat di masa pemerintahan Belanda itu, supaya kita tahu betapa pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan ini. Ada kebijakan mereka namanya politik etis, balas budi. Setelah tidak berhasilnya politik balas budi ini kepada rakyat Indonesia yang mereka jajah, kerajaan Belanda mengubah kebijakan. Dibangun mereka, dibuka mereka sekolah-sekolah untuk generasi Indonesia, untuk anak-anak Indonesia, dibuka pendidikan, dibuka sekolah-sekolah. Akhirnya dari titik inilah, berawal dari sinilah roda pergerakan perubahan itu dimunculkan. Pergerakan nasional merebut kemerdekaan Indonesia. Artinya apa? Ketika ada sentuhan di ilmu pengetahuan itu, sentuhan pendidikan itu, inilah yang menyebabkan terjadinya perubahan besar-besaran di tengah-tengah masyarakat. Akhirnya kita memproklamasikan kemerdekaan kita 17 Agustus 1945, berawal dari energi ilmu pengetahuan. Inilah maksud ayat, liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Liyunziru, supaya tetap hidup lembaga-lembaga pendidikan, tetap ada yang bertausiah, dakwah tetap tersampaikan, umat tetap tercerahkan. Jangan bodoh umat ini, jangan jahil. Tujuan pertama. Tujuan kedua, di ujung ayat lebih tegas lagi, la'allahum yahdharun, kata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka dapat menjaga diri. Ternyata ilmu pengetahuan itu menjaga diri. Pesan singkat dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya kalau engkau punya harta, engkau yang menjaga harta itu. Tapi kalau ilmu tidak seperti itu. Ilmu itu yang menjaga engkau. Ini pendekatan pertama. Yang kedua, menjaga diri di sini dalam skop agama kita lihat. Tidak berterima amal ibadah seseorang jika tidak berdasar kepada ilmu. Ini dia. Menjaga ilmu dari tertolaknya amal-amal ibadah kita, terkhusus ibadah mahdoh yang khusus ada aturan. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah pokok atau imam daripada seluruh amalan. Wal amalu tabi'uhu, dan seluruh amalan mesti bersandar kepada ilmu ini. Seterusnya, la'allahum yahdharun, menjaga diri maksudnya apa di sini? Kita tahu berzina itu dosa, mabuk-mabukan, minum khamar itu dosa, meninggalkan sholat itu dosa, dan lain sebagainya, judi, mabuk dan lain sebagainya. Dari mana kita tahu? Dengan perantara ilmu. Kalau ada ilmu kita tahu. Kemudian seterusnya, la'allahum yahdharun, ini juga lah yang dirasakan oleh para pendahulu kita di negeri ini, sehingga kita bisa keluar daripada penjajahan negara-negara imperialis ketika mereka
la'allahum yahtadun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan engkau dapat, kalian dapat menjaga diri. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa ju'alim wa tafadhal wa barik bijalalika wa kamalika ala sayyidi ubbadik wa asrafi ubbadik wa as'adil ardi wal azab wa imami tayyibata wal haram wa manba'al ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana وسلم ولي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Katakan, kata Al-Quran, hal yastawi alladhina ya'lamun, apakah sama orang-orang yang berilmu, yang sudah berpengetahuan, yang sudah belajar, walladzina la ya'lamun, dengan mereka yang tidak berilmu, yang belum berpengetahuan, yang belum belajar. Az-Zumar. Quran melontarkan pertanyaan yang bisa kita jawab. Di khutbah pertama tadi telah kita sampaikan isyarat atau motivasi yang kuat dalam menggali atau memperdalam pengetahuan. Khutbah kedua ini biar selesai kita lihat, karena tadi ada orang-orang yang pergi ke medan pertempuran, ada orang-orang yang pergi mendalami pengetahuan. Ketika kita lihat penjelasan para ulama ayat ini, bagaimana komparasi kedudukan dan kemuliaan dua golongan ini, sungguh menarik. Para ulama kita memberikan keterangan tafsir ayat ini. Jika suatu negeri itu bukan rumah jihad, tidak memerlukan jihad, tidak ada pertempuran atau peperangan, misalnya Indonesia ini aman, tenteram. Kita bukan di Timur Tengah seperti yang saksikan saudara-saudara kita hari ini. Gaza, Palestina, Iran bergejolak meletus pertempuran yang luar biasa. Semoga Allah menangkan mereka, Allah hancurkan orang-orang kafir. Amin ya rabbal alamin. Indonesia adalah bukan rumah jihad, tapi Indonesia adalah rumah takwa. Tidak memerlukan pertempuran. Maka kata para ulama, orang-orang yang pergi memperdalam pengetahuan bisa sama kedudukannya dengan orang-orang yang pergi jihad, bahkan bisa lebih tinggi orang-orang yang memperdalam agama ini ketimbang mereka yang pergi jihad. Jihad mengorbankan nyawa, darah, keringat, balasannya surga. Ketiga perbandingannya. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama
وفي كل مكان وفي كل زمان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم